Halo pemirsa, berita Mubah Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya Yuli Kartina, inilah berita Mubah Sepekan selengkapnya. Berita pertama, pemirsa, berpartisipasi memeriahkan HUT ke-44 Dekranasda di Kota Solo. Kali ini Dekranasda Kabupaten Muba mengikuti pawai dalam rangkaian HUT Dekranasda tersebut. Tampak dalam kegiatan ini, Ketua Dekranasda Muba, Hajat Triana Sandi Pahlepi, mengenakan pakaian tradisional dari Sumatera Selatan, yaitu songket. Dekranasda Kabupaten Musi Banyuasin ikut berpartisipasi memeriahkan HUT ke-44 Dekranasda di Kota Solo. Kali ini Dekranasda Muba mengikuti pawai dalam rangkaian HUT ke-44 Dekranasda tersebut yang dihadiri langsung oleh Ibu Negara Iriana Jokowi selaku pembina. Tampak dalam kegiatan ini, Ketua Dekranasda Muba Hajat Triani Minarni Sani Palepi mengenakan pakaian tradisional Sumatera Selatan kain songken, didampingi Kepala Disdakprin Muba Aziza yang tampil menggunakan pakaian motif Gambo Muba. Istri PJ Bupati Muba Haji Sandi Palepi ini juga berharap dengan mengikuti rangkaian event ini dapat mengembangkan potensi UMKM, utamanya kain khas Gambo Muba. Mengingat saat ini pemerintah Kabupaten Muba tengah gencar melakukan peningkatan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Bahkan Pemkab Muba menyediakan rumah kemasan yang pertama di Sumsel untuk membuat produk UMKM terlihat lebih menarik dan berkualitas sehingga diminati. Dari Solo, Tim Muba TV melaporkan. Eksis di Expo HUT ke-44 Dekranas, Tan Gambo Muba jadi pusat perhatian. Dalam ajang ini, Dekranasda Kabupaten Muba menampilkan produk unggulan masyarakat Bumi Serasan Skate, yaitu Gambo Muba, yang dikemas secara menarik dalam produk unggulan fashion seperti baju, tas, sepatu, sejadah, cangkir, dan selendang. Dekranasda Muba turut ambil bagian dan eksis di ajang ekspor produk UMKM binaan Dekranas dan Dekranasda di Pamedan Pura Mangkunegaran yang diselenggarakan pada 15-18 Mei 2024 dalam rangkaian HUT ke-44 Dekranas di Kota Solo. Dalam ajang ini, Dekranasda Muba menampilkan produk unggulan masyarakat Bumi Serasan Skate, yakni Gambo Muba, yang dikemas menarik dalam berbagai produk fashion seperti baju, tas, sajadah, sepatu, cangkir, dan selendang. Produk Gambo Muba di bawah binaan Ketua Dekranasda Muba Hajat Triani Minarni Sandi Palepi dalam event nasional ini terbukti menarik minat banyak pengunjung dan antusiasme membeli produk Gambo Muba. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muba Aziza yang juga Ketua Harian Dekranasda Muba mengatakan bahwa gelaran produk Gambo Muba dalam skala nasional kali ini merupakan bagian dari promosi yang dilakukan Pemkab Muba. Gelaran ini sekaligus membantu para pengrajin Gambo Muba memasarkan karya mereka. Lewat event seperti ini, pemerintah mendorong pengrajin Gambo Muba terus meningkatkan kualitas produksi serta memperkaya kreativitas mereka, baik dari sisi pengembangan motif maupun varian produk turunan kerajinan lainnya. Dalam event ini, Dekranasda Muba terus serta memboyong para pengrajin untuk membawa langsung produk-produk mereka. Dari Solo, Tim Muba TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni mengunjungi stan asal Kabupaten Muba yang ikut memeriahkan Expo HUT ke-44 Dekranas. PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni bersama PJ Bupati Karanganyar Timotius Suryadi dan PJ Bupati Empalawang Fauzan Hoirin Denin mengunjungi stan asal Kabupaten Musi Banyuasin yang mengikuti Expo HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional di Pura Mangkunegara Solo pada Kamis 16 Mei 2024. PJ Gubernur Sumatera Selatan dan rombongan disambut oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muba Aziza. Dalam kesempatan itu, Agus Fatoni berkesempatan berbincang dengan salah satu pengrajin kain jemputan Gambo asal Muba yang memang diikutsertakan dalam pameran tersebut. Ia berpesan agar para pengrajin dapat memanfaatkan momentum event nasional ini untuk memajukan produk kerajinan asal Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dari Kabupaten Muba. PJ Gubernur Sumatera Selatan juga mengatakan kebanggaannya atas partisipasi Kabupaten Muba dalam rangkaian acara HUT Dekranasda 2024 ini. Salah seorang pengrajin kain jemputan Gambo Muba, Karnila, yang ikut serta dalam pameran mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Muba melalui Dekranasda dan Disdakprin yang telah memberikan kesempatan pihaknya untuk ikut serta dalam pameran tingkat nasional ini. Dari Solo, Tim Muba TV melaporkan. Fashion Show Gambo Muba berhasil pukau pengunjung pada Expo HUT ke-44 Dekranas tahun 2024. Produk unggulan kain jemputan Gambo Muba terus dikembangkan dan dipromosikan oleh pemerintah Kabupaten Muba melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dekranasda Muba. Kali ini Eco Fashion hasil produksi UMKM binaan Ketua Dekranasda Muba Hajat Triani Minarni Sandi Palepi itu tampil di Fashion Show dalam rangkaian HUT ke-44 Dekranasda
di Pura Mangkunegaran, Solo pada Kamis 16 Mei 2024. Tak ayal model yang berlenggak-lenggok mengenakan kain khas Muba menjadi sorotan dan memukau para pengunjung event nasional tersebut. Ketua Dekranasda Muba Haja Triani Minarni Sandi mengatakan dalam event ini, pemerintah Kabupaten Muba melalui Disdakprin dan Dekranasda Muba berkolaborasi dengan desainer ternama Brilianto. Gambo Muba yang mampu melahirkan produk eco-fashion dengan detail modern dan unik tanpa meninggalkan ciri khas sebagai kain tenun jemputan khas musim Banyuasin yang menggunakan pewarna alam limbah getah gambir. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muba Aziza mengatakan fashion show dalam rangkaian HUT ke-44 Dekranasda ini untuk wilayah Sumatera hanya Kabupaten Muba dan Riau yang mengikutinya. Ya, alhamdulillah kita musim Banyuasin, Gambo Muba bisa tampil di fashion show untuk Gambo Muba di HUT Dekranas yang ke-44 tahun ini di Solo. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi musim Banyuasin khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya, karena wastra kita ternyata tidak kalah bersaing dengan wastra-wastra lain. Khususnya kita tahu bahwa daerah Jawa ini tempat pusatnya batik ya, tetapi Gambo Muba ternyata memiliki ciri khas sendiri, sehingga ini alhamdulillah menjadi suatu kebanggaan dan sukses dalam rangka kita mensukseskan juga hari ulang tahun Dekranas yang ke-44. Dari Solo, tim Muba TV melaporkan. PJ Bupati Muba Sandi Pahlepi tinjau progres pembangunan tol di Muba. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Bayung Lincir, PJ Bupati Muba menyempatkan diri meninjau langsung progres pembangunan jalan tol ruas Betung Tempino Jambi yang berada di Kabupaten Muba. Di penghujung rangkaian kunjungan kerja di Kecamatan Bayung Lincir, PJ Bupati Musi Banyuasin didampingi Kepala PD terkait meninjau tempat pembuangan akhir di Kelurahan Bayung Lincir, Kecamatan Bayung Lincir. PJ Bupati Sandi mengatakan bahwa persoalan sampah di Kecamatan Bayung Lincir saat ini sangat serius, untuk itu harus segera ditangani. Selain itu, PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Pahlepi juga menyempatkan diri meninjau langsung progres pembangunan jalan tol ruas Betung Espes-Kayu hingga Tempino Jambi yang berada di Kabupaten Muba pada hari Jumat 17 Mei 2024. Deputi Project Manager Adi juga menyampaikan progres pembangunan trase tol Bayung Lincir hingga Tempino sudah mencapai 88%. Kita kegiatannya apa saja nih Pak? Hari ini saya melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Sungai Lilin, Bayung Lincir, maaf, Kecamatan Bayung Lincir. Ada beberapa kegiatan kami di Kecamatan Bayung Lincir ini. Tadi melihat sarana prasarana rumah sakit RSUD Bayung Lincir, alhamdulillah sudah berjalan baik. Masih ada sedikit saja yang mungkin kurang-kurang, nanti akan kita penuhi. Tadi juga kami melakukan kegiatan kemasyarakatan, yaitu bersilaturahmi dengan masyarakat Bayung Lincir dan memberikan bantuan untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Tadi kita bantu dengan bantu rumah dan sembako, dan dilanjutkan juga dengan melihat progres pembangunan jalan tol Tempino Bayung Lincir yang alhamdulillah ini sudah 88%. Pengerjaannya hanya beberapa item saja yang mesti harus disempurnakan. Mudah-mudahan ini nantinya akan segera dibuka dan ini akan memperlancar akses dari Bayung Lincir ke Kota Jambi. Bukan hanya itu saja, dalam kunjungan kerja di Kecamatan Bayung Lincir, PJ Bupati Musi Banyuasin bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dalam Kecamatan Bayung Lincir. Acara berlangsung di halaman kantor Adi Waskita Jaya Konstruksi pada Jumat 17 Mei 2024. PJ Bupati menyebutkan dalam silaturahmi kali ini Pemkab Muba memberikan bantuan dengan tujuan menurunkan tingkat kemiskinan di Kecamatan Bayung Lincir, serta menghimbau agar memasuki pilkada untuk mengajak masyarakat meningkatkan partisipasi, menentukan pilihan terbaik bagi masyarakat tanpa ada gejolak dari manapun. Di akhir kunjungan, PJ Bupati Musi Banyuasin juga melakukan safari Jumat ke Masjid Baitus Solin, Desa Senawarjaya, Kecamatan Bayung Lincir. Pada kunjungan safari Jumat kali ini, PJ Bupati Muba juga turut didampingi asisten 2, para kepala PD, Kabakes Rasetda Muba. Selain itu turut hadir Camat Bayung Lincir, Kades Senawarjaya, serta tokoh masyarakat setempat. Sebelum melaksanakan sholat Jumat, dalam sambutannya, PJ Bupati Sandi memperkenalkan diri kepada masyarakat setempat. Selain itu, PJ Bupati Sandi juga menghimbau agar tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, kerukunan antara keluarga, tetangga, masyarakat, dan saling toleransi walaupun berbeda keyakinan. Dari Kecamatan Bayung Lincir, Tim Muba TV melaporkan.
Wakili PJ Bupati Muba, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba hadiri malam tasykuran Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Falepi diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Heriandi Sindolingga menghadiri malam tasykuran dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 tahun 2024 di Gri Agung Palembang, Minggu 19 Mei 2024. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Forkopimda, instansi vertikal, serta Bupati Wali Kota seprovinsi Sumatera Selatan. Mewakili PJ Bupati Muba, Kadin Kominfo Muba Heriandi Sindolingga mengucapkan rasa syukur dan selamat atas Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 tahun. Sementara PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas capaian dan sinergi dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang maju, sejahtera, dan mandiri. Dari Palembang, Tim Muba TV mengabarkan. Berita selanjutnya, pemirsa, PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi bersama sejumlah kepala perangkat daerah Muba mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Falepi bersama sejumlah kepala perangkat daerah Muba mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui Zoom meeting di kantor perwakilan Muba Palembang, Senin 20 Mei 2024. Rakor ini dipimpin oleh PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir secara daring dari kantor Kemendagri di Jakarta, yang diikuti oleh kepala daerah provinsi, kabupaten kota se-Indonesia. PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir menyampaikan, permasalahan inflasi harus dijadikan atensi karena sangat penting untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat. Sementara PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi setelah mengikuti rakor pengendalian inflasi juga menyampaikan bahwa Pemkab Muba terus berupaya melakukan langkah konkret dalam mengendalikan angka inflasi dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta menjamin keamanan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok masyarakat. Dari Palembang, Tim Muba TV mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mendorong realisasi nyata untuk menciptakan lingkungan hijau di Kabupaten Muba. Untuk mewujudkan pembangunan kabupaten yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, melainkan juga aspek sosial dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mendorong realisasi nyata untuk menciptakan lingkungan hijau Kabupaten Lestari dan bergabung dalam lingkar temu Kabupaten Lestari untuk mewujudkan pembangunan kabupaten yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi saja, melainkan juga aspek sosial dan aspek lingkungan yang dilaksanakan melalui gotong royong atau kolaborasi. Penjabat Bupati Muba Haji Sandi Falepi saat menerima kunjungan kerja jajaran Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari di Kabupaten Musi Banyuasin, Senin 20 Mei 2024 di kantor perwakilan Musi Banyuasin di Palembang. Orang nomor satu di Muba ini mengungkapkan pada prinsipnya selaku pimpinan di Kabupaten Muba siap mendukung seluruh kegiatan tersebut. Dari Palembang, Tim Muba TV mengabarkan. Eksekutif dan Legislatif Perjuangkan P3K 2023 bakal dilantik pada bulan Mei. Peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Musi Banyuasin yang dinyatakan lulus pada tahun 2023 lalu akan segera dilantik pada penghujung Mei tahun 2024. Peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Musi Banyuasin yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2023 lalu akan segera dilantik pada penghujung bulan Mei tahun 2024. Demikian hasil rapat dengar pendapat yang dilaksanakan oleh Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Muba dihadiri para perwakilan dari P3K 2023 Kabupaten Muba. Berlangsung di ruang rapat Banmus DPRS Muba Senin 20 Mei 2024. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muba John Kennedy. Menurutnya, dasar dilaksanakan RDP ini karena adanya laporan dari para P3K 2023 Kabupaten Muba yang telah dinyatakan lulus pada formasi PMK Muba sejak Desember tahun 2023 namun tak kunjung dilantik. Sementara Kepala BKPSDM Kabupaten Muba, Aida Fitri mengatakan, sebanyak 2.419 peserta yang dinyatakan lulus P3K Kabupaten Muba tahun 2023 dengan informasi kesehatan, guru, dan teknis. Setelah dinyatakan lulus, ada proses pemberkasan yang membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan validasi dan verifikasi oleh pihak BK Regional Palembang Sumbaksel tersebut. Dari ruang rapat Banmus DPRS Muba, Musi Banyuasin, Tim Muba TV melaporkan. Yang wakili asisten 3, ada nggak asisten 3?
Bincang hangat bersama dengan PWI PJ Bupati Muba harap sinergi terus terjalin dengan baik. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Falepi menerima pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Muba terkait peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 di Kota Palembang. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Muba didampingi Sekretaris Kesbang Pol Muba, Kabak Umum Setda Muba, Kabak Prokopim Setda Muba, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Musi Banyuasin diwakili oleh Kabin Informasi Publik. PLT Ketua PW Muba Intan Heldiana Putri menyampaikan bahwa audiensi tersebut bertujuan dalam rangka meminta restu dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Muba perihal keikutsertaan kontingen PW Muba dalam peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 10 Juni 2024. Menanggapi hal tersebut, PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi menyambut baik rencana kegiatan yang akan diikut PWI Muba tersebut. Komitmen memaksimalkan keikutsertaan dalam peringatan HPN di Palembang ini. Dari Kecamatan Sekayu, Muba TV mengabarkan. Berita selanjutnya, pemirsa, PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi menerima audiensi pengurus Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Muba. Pada kesempatan ini, PJ Bupati berharap partisipasi aktif dari keluarga Minang untuk membangun Muba. Terkait beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depan, pada prinsipnya saya sangat mendukung sekali. Bahkan ketika nanti ada pelantikan tingkat kecamatan, dijadwalkan saja dengan protokol, saya berkeinginan sekali untuk hadir. Karena di tengah-tengah itu kita bisa berbaur dengan sesama keluarga, menjalin silaturahmi. Kata orang, kalau banyak-banyak silaturahmi ini banyak rezeki, panjang umur. Maka itu yang harapan saya untuk kita bersama-sama. PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi menerima pengurus Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Muba di ruang rapat audiensi Bupati Muba, Selasa 21 Mei 2024. PJ Bupati Muba mengajak masyarakat Minang yang tergabung dalam IKM mendukung pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam membangun daerah, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Ketua IKM Muba, Irzal, mengatakan IKM Muba dalam waktu dekat, yakni bulan Juni 2024 mendatang akan melaksanakan pelantikan serentak terhadap pengurus cabang IKM di kecamatan dalam Kabupaten Muba, sekaligus akan menyelenggarakan silaturahmi keluarga Minang se-Kabupaten Muba. Dari Kecamatan Sekayu, Muba TV mengabarkan. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi sangat mengapresiasi dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin. Kehadiran Basnas ini dapat mengkoordinir zakat-zakat dari para pegawai dan infak. Jabat Bupati Muba Haji Sandi Falepi sangat apresiasi dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin. Kehadirannya dapat mengkoordinir zakat dari para pegawai dan juga infak. PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi satu audiensi bersama dengan jajaran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Selasa 21 Mei 2024 mengucapkan terima kasih kepada Basnas Kabupaten Muba yang telah mengelola dan mengkoordinir semua zakat yang terkumpul dengan baik dan dimanfaatkan dengan tepat. Sementara Ketua Basnas Kabupaten Muba, Muhammad Jaya, mengatakan dalam pengelolaan zakat dan infak selalu mengembangkannya untuk berbagai bersama yang berhak untuk menerima. Dari Kecamatan Sekayu, Muba TV mengabarkan. Boleh Pak. 1, 2. Ya Pak, terima kasih banyak. Matangkan persiapan Porprov, PJ Bupati Muba didampingi Kepala OPD terkait bersama dengan pengurus Komite Olahraga Nasional Kabupaten Muba membahas persiapan Porprov tahun 2025 mendatang. Matangkan persiapan Porprov, PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi didampingi Kepala OPD terkait bersama pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Muba membahas persiapan Porprov 2025 pada saat audiensi Selasa 21 Mei 2024 yang berlangsung di ruang audiensi Bupati Muba. Ketua KONI Muba Marcuani menyampaikan beberapa poin penting terkait persiapan Pekan Olahraga Provinsi tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Muba.
di antaranya terkait anggaran dan persiapan lainnya. PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi merespon positif yang disampaikan oleh Koni Muba tersebut. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. Berita selanjutnya pemirsa, setelah mengcover 11.000 pekerja rentan di dalam BPJS Ketenagakerjaan dan meraih juara 1 Parit Trana Award tahun 2023 tingkat Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kabupaten Muba akan terus memasifkan atau menyisir pekerja rentan di Muba untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Pemkab Muba. Setelah mengcover 11.000 pekerja rentan di dalam BPJS Ketenagakerjaan dan meraih juara 1 Parit Trana Award 2023 tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Pemkab Muba akan terus memasifkan atau menyisir pekerja rentan di Muba untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung pemerintah Kabupaten Muba. Sekda Muba Pradi Mahmud mengatakan jaminan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi pekerja karena perlindungan ini dapat meningkatkan rasa aman bagi keluarga pekerja, juga memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi apabila terjadi resiko yang tidak diinginkan. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi nyatakan kesiapan mendukung pembangunan markas Komando Brimopolda Sumatera Selatan di Kabupaten Muba. Hal ini disampaikan PJ Bupati Muba saat menerima jajaran Dansat Brimopolda Sumatera Selatan terkait rencana kelanjutan pembangunan markas Kompi Brimob di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Falepi menyatakan kesiapan mendukung pembangunan markas Komando Brimopolda Sumatera Selatan di Kabupaten Muba. Disampaikan saat menerima jajaran Dansat Brimopolda Sumatera Selatan terkait rencana kelanjutan pembangunan markas tersebut yang berlangsung di kantor perwakilan Muba Palembang Rabu 22 Mei 2024. Pembangunan markas Kompi Brimopolda Sumsel telah diinisiasi pemerintah Kabupaten Muba sejak tahun 2021 dengan menyediakan lahan seluas 14 hektar dan saat ini tengah dilanjutkan pembangunan. Sementara Dansat Brimopolda Sumsel AKBP Susnandi juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Muba dan jajaran yang telah bersedia menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk melakukan rapat koordinasi terkait kelanjutan pembangunan markas Kompi Brimob tersebut. Sekali lagi, Pak. Dari Palembang, Tim Muba TV mengabarkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Muba sepekan kali ini. Jangan lupa kunjungi tayangan YouTube Muba TV dan channel Muba TV frekuensi 50 UHF. Saya Yuli Kartina dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.